teman-teman, kami dari kelompok 4. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang silabus pembelajaran tematik. Apa itu silabus? Jadi, silabus itu adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Fungsi silabus. Silabus memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, silabus dapat dijadikan pedoman penyusunan buku siswa. Kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran. Dan ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Selanjutnya, komponen silabus. Yang pertama, identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang kedua, identitas mata pelajaran, berisikan mengenai jenis mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, kompetensi inti, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Yang ke-10, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Demikianlah ke-10 komponen silabus. Baik, yang selanjutnya mengenai prinsip pengembangan silabus. Nah, dalam mengembangkan silabus perlu kita ketahui beberapa prinsip. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah artinya materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Relevan maksudnya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Sistematis maksudnya komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Konsisten di sini maksudnya yaitu silabus harus memperhatikan adanya hubungan yang konsisten antar kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar dan sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang selanjutnya, prinsip memadai. Nah, di sini maksudnya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang selanjutnya, aktual dan kontekstual. Nah, di sini cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri ataupun berkelompok. Disetujui secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau KKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau KKG setempat. Silabus dikembangkan melalui langkah-langkah berikut. 1. Mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Apa sih hal yang perlu diperhatikan? Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji KI dan KD adalah sebagai berikut. 1. Urutan KI dan KD berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. 2. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. 3. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. 2. Mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok untuk mencapai kompetensi dasar adalah sebagai berikut. 1. Potensi peserta didik. 2. Relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 4. Struktur keilmuan. 5. Kedalaman atau keluasan materi mata pelajaran. 6. Alokasi waktu. 3. Mengembangkan kegiatan. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para peserta didik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. 4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur ciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 5. Menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes atau non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 6. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. 7. Menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, sekian video pembelajaran kita mengenai silabus pembelajaran tematik. Terima kasih.